bahwa tidak sempurna Ramadan seseorang kalau dia mengabaikan interaksinya dengan Al-Quran. Ramadan bukan hanya bulan berpuasa, dalam arti kata bersahur, berbuka. Tidak di semua tempat dan di semua keadaan kita bisa menemukan situasi seperti yang kita alami sekarang ini. Karena itu, maka perhatian kita untuk memaksimalkan setiap waktu yang kita jalani ini menjadi penting untuk kemudian kita maknai sebagai peluang dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita meningkat. Ramadan seperti yang sudah menjadi pengetahuan kita semua merupakan program besar yang Allah turunkan kepada kita, baik sebagai pribadi muslim maupun juga sebagai bagian dari jama'atun minal muslimin, untuk membuat kita meningkat dari waktu ke waktu menjadi pribadi yang lebih baik. Setidaknya ada dua bentuk kebaikan atau kesalehan yang menjadi target dari program Ramadan ini. Yang pertama adalah apa yang kita sebut dengan kesalehan secara pribadi, di mana Ramadan kita jalani dengan sebaik-baiknya akan mengantarkan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya, lebih saleh dari waktu-waktu sebelumnya. Itu yang disebut dengan kesalehan pribadi. Yang kedua adalah Ramadan juga merupakan program besar untuk mengantarkan kita menjadi saleh secara sosial. Saleh secara sosial. Dua bentuk kesalehan ini itu bisa kita pelajari dari rangkaian ayat tentang puasa, tentang Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam surah cantumkan di dalam surah Al-Baqarah, mulai dari ayat 183 sampai ayat 187. Jadi syariat Ramadan ini itu Allah cantumkan landasannya, dalilnya secara teologis itu di dalam surah Al-Baqarah mulai dari ayat 183 sampai 187. Dan kalau kita pelajari tadabburi ayat-ayat tersebut, maka kita akan menemukan bahwa tidak ada target lain dari Ramadan ini kecuali dua hal. Pertama, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih soleh secara pribadi. Yang kedua, lebih soleh secara sosial. Secara pribadi, kita bisa lihat mulai dari ayat 183 Allah bercerita tentang puasa, menjelaskan tentang syariat kita berpuasa. Kemudian ayat 185 menjelaskan tentang syariat tentang Al-Quran. Kemudian ayat 186 menjelaskan tentang syariat doa, ya, pentingnya kita berdoa di dalam keseharian kita. Dan juga 187 Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana kita menjadi pribadi baik dalam keluarga kita dan memanfaatkan waktu-waktu mustajab seperti di waktu sahur dan juga di waktu i'tikaf. Ya. Itu bentuk-bentuk kesalehan secara pribadi. Kesalehan secara sosial Allah jelaskan tentang tujuan puasa, la'allakum tattaqun, yang kemudian juga ditutup lagi oleh Allah di dalam ayat la'allahum yattaqun pada ayat 187, di mana kita kemudian mengetahui bahwa salah satu substansi dari ketakwaan itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang soleh secara sosial. Saya ingin jelaskan sedikit tentang hal ini, bahwa yang pertama, salah satu usaha kita untuk memperbaiki pribadi kita menjadi pribadi yang baik itu adalah dengan memaknai puasa ini secara paripurna. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Dan puasa tentu saja tidak hanya bermakna sesuai dengan pemaknaan fikihnya al-imsak dari lapar dan haus saja, dan juga pengendalian dari hubungan dengan keluarga, dengan istri tentu, tapi tentu bermakna yang luas, pengendalian diri dari semua bentuk maksiat dan dosa yang dapat menggelincirkan kita dari kebenaran. Oleh karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Man lam yada qaulaz zur
wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya dari berkata-kata yang tidak baik, mengucapkan kata-kata yang bermakna maksiat, mengandung dosa, wal 'amalu bihi, dan mengerjakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah sekali-sekali tidak punya beban untuk menafikan, mengabaikan puasanya, mengabaikan lapar dan dahaganya. Dari sini kemudian kita bisa mengambil satu ibrah, satu pelajaran, bahwa kesempurnaan puasa tidak hanya ditentukan oleh seberapa mampu kita menahan lapar dan haus saja dan mengendalikan kita dari hubungan intim suami istri, tapi juga bagaimana kita bisa mengendalikan jiwa kita, diri kita dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk perkataan maupun juga perbuatan. Kedua, sebagai bagian dari program yang akan memperbaiki kualitas kepribadian kita adalah soal interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim. Bahwa tidak sempurna Ramadan seseorang kalau dia mengabaikan interaksinya dengan Al-Qur'an. Ramadan bukan hanya bulan berpuasa dalam arti kata bersahur, berbuka, dan menahan diri dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ada program lain yang Allah sebutkan di dalam rangkaian ayat-ayat Ramadan yang patut kita perhatikan, yaitu soal syariat, interaksi dengan Al-Qur'anul Karim. Bahwa seseorang baru dikatakan sempurna Ramadannya kalau interaksinya dengan Al-Qur'an lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan ini banyak sekali kita temukan riwayat yang menjelaskan bagaimana Rasulullah dan para sahabat dan serta para salafus saleh memanfaatkan waktu-waktunya di Ramadan ini dengan memaksimalkan interaksi dengan Al-Qur'anul Karim. Dan sebenarnya interaksi dengan Al-Qur'an ini itu adalah merupakan salah satu indikasi keimanan seseorang. Di dalam salah satu athar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan bahwa lau tahurat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Sekiranya hatimu benar-benar bersih, sekiranya hatimu benar-benar bersih, maka engkau tidak akan pernah bosan untuk berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Dan interaksi yang pertama sekali yang mesti kita perhatikan adalah membaca Al-Qur'an ini dengan baik. Innama summiya Qur'anun Qur'anan. Tidaklah Al-Qur'an itu dikatakan Al-Qur'an kecuali untuk dibaca, untuk kemudian kita baca dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Saya kira itu diantara yang mesti kita perhatikan dalam interaksi Al-Quran, di samping tentu saja peningkatan-peningkatan lain yang kalau seandainya diantara kita sudah dan saya kira banyak diantara sivitas yang telah menjadi ahlul Quran, peningkatan-peningkatan yang perlu dilakukan tentu saja selain menghafal, tadabbur, tafsir. Mungkin Ramadan ini adalah satu momentum untuk kita bisa mengambil bagian di dalam mentadabburi, memahami tafsir ayat-ayat Al-Quran Al-Karim secara signifikan. Itu yang kedua yang saya ingin sampaikan, bagian dari program Ramadan dalam konteks peningkatan kualitas pribadi.